mereka semua udah maju. Aku cuma di sini terjebak dalam rutinitas yang gak ada habisnya. Udahlah, lagian masa muda cuma sekali. Hai Om, apa kabar? Lama ya nggak ketemu. Hai, baik. Kamu sendiri gimana? Boleh duduk nggak nih? Boleh dong. Oh, udah di mana sekarang ya Om? Atau kamu lagi kuliah juga? Ngapain kerja? Ngapain juga aku harus lanjut kuliah, buang-buang duit aja. Sekarang tuh waktu yang nikmati sama dulu. Kok pikiranmu bisa sampai situ Yong? Kita tuh masih muda, nggak seharusnya kita memikirkan hal yang gitu. Di mana sih dia duduk? Gak diangkat lagi teleponnya. Siapa sih yang dari tadi nelpon? Ganggu aja. Ya udah sih, angkat aja. Siapa tahu penting. Astagfirullah, ternyata Fai. Sorry, nggak kedengaran soalnya. Kebiasaan. Ya udah, sekarang mana? Kamu naik aja di lantai 2-nya. Aku ada di atas dekat pintu. Oke. Aku kesana sekarang. Ada Yongki juga. Apa kabar bro? Lama ya nggak ketemu. Ya, gitulah bro. Ya gitu gimana maksudnya? Kalian sibukannya apa nih? Nggak sibuk apa-apa. Palingan nongkrong. Katanya sih menikmati masa muda ya. Betul. Kalau kata aku sih, ya jangan terlalu terbawa arus. Betul. Hidup tuh terus berjalan. Gak mungkin kan kita stuck di zona nyaman terus. Guys, aku balik duluan ya. Udah dicariin mama aku soalnya. Aku juga mau pulang nih. Saya ada kerjaan soalnya. Cie, orang sibuk. Duluan ya, Yong. Yo, hati-hati ya. Dari tadi kayak pulangnya. Kan gue bisa nyantai tanpa dengar ocehan mereka. Aku punya ide. Assalamualaikum. Halo Yong. Tumben kamu nelpon. Nggak apa-apa, mau ngobrol aja sih. Kan udah lama kita nggak ngobrol. Oh alah, tak kirain ada apa. Ian, kamu ingat Uci sama Fai nggak? Teman kita waktu kuliah dulu. Ingat dong, kan kami satu kampus, tapi beda kelas sih. Kami juga ada rencana mau liburan bareng. Kamu mau ikut nggak? Liburan? Kamu yakin masih mau liburan sama orang yang udah nusuk kamu dari belakang? Hah? Maksudnya gimana Yong? Jadi gini, aku kan ketemu sama Fai dan Uci. Nah, mereka cerita yang jelek lah tentang kamu ke aku. Awalnya sih aku juga nggak percaya, tapi mereka kayak serius gitu lah ceritanya. Masa sih mereka cerita aku di belakang gitu?
Ya udah sih, kalau kamu nggak percaya, aku kan cuma bilang apa yang aku dengar tadi, supaya kamu nggak tertipu sama muka-muka polos mereka. Aku nggak nyangka, Yong. Mereka tega gitu sama aku. Namanya juga teman, Yan. Ya udah, Yong. Udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Aku masih ada urusan nih. Oke, Yan. Maaf ya ganggu waktunya. Ya udah, Yong. Aku tutup ya teleponnya. Apaan sih mereka? Bilang gitu ke Yongki? Gak bisa dibiarin nih. Aku harus tanya mereka. Oh, mereka dekat itu. Ini Ian katanya mau kesini. Bagus dong, biar kita rame. Ian kayak lagi emosi gitu. Katanya mau ngomongin hal penting. Hal penting apanya? Emang kita ada buat salah gitu? Walah, kirain kenapa? Perasaanmu aja itu. Paling nanti bahas soal rencana liburan kemarin. Tapi ini beda, Ci. Gak biasanya Ian gini. Gak apa-apa, Fai. Itu perasaanmu aja. Percaya deh. Aku ke toilet bentar ya. Gimana sih kenapa? Oh, itu dia kelasnya. Jadi ini yang teman. Hah? Ada apa sih yang datang marah-marah gitu? Jelas banget tau nggak? Gak usah pura-pura bodoh deh, Pai. Kok bener-bener gak ngerti apa kamu maksudnya? Hah, kalian tuh mukanya aja yang polos, hatinya busuk. Katanya kalian mahasiswa, tapi sifat kalian lebih rendah dibandingkan dengan orang yang gak kuliah bahkan gak sekolah sekalipun. Jangan asal ngomong dong. Aku dari tadi nanya kamu baik-baik loh ya. Gak usah sok-sokan kamu, Pai. Aku bener-bener gak ngerti lagi sama kamu, Yan. Kamu datang langsung marah-marah sama aku. Yang aku sendiri nggak tahu kesalahanku ada di mana. Itu kan Ian. Ngapain dia ribut sama Fai? Ada yang gak beres nih. Ada apa nih? Kok ribut-ribut? Tahu nih, si Ian datang langsung marah-marah. Nah, ini lagi nih. Satu, katanya teman, tapi munafik. Tunggu. Maksudnya gimana? Aku sama Fai benar-benar gak ngerti apa yang kamu maksud, Ian. Aku dari tadi tanya Ci, kenapa? Tapi dia malah nunjuk-nunjuk aku. Siapa yang gak kesel coba? Yang benar kan kalian busuk sampai menjelekan aku ke Yongki. Kalau kalian nggak suka, ngomong langsung. Jangan berani ngomong di belakang aja. Yongki, kayaknya ada kesalahpahaman deh. Kami nggak ada cerita apa-apa tentang ke Yongki. Apalagi sampai menjelek-jelekan kamu ke Yongki. Benar tuh, makanya kalau ada apa-apa, tanya
Halah, akal-akalan kalian aja itu. Kan? Makin ngelunjak dia, Ci. Gak usah nunjuk ya. Stop! Bisa nggak sih nggak usah ribut gitu? Kayak anak kecil tau nggak? Tahu sih Yan. Kalau bukan karena kalian ngomongin aku, nggak mungkin aku kayak gini. Aku bilang udah, duduk dulu, omongin baik-baik. Tapi kita nggak salah, Ci. Ngapain kita jelasin gak bakalan dipercaya juga sama si kepala batu ini. Jaga ya omonganmu. Udah, duduk dulu. Oke, mulai dari Ian dulu. Tolong jelaskan apa yang buat kamu sampai se-emosi ini. Kemarin Yongki nelpon aku. Kata Yongki kalian cerita jelek-jelek tentangku ke Yongki. Jadi gini Yan, kemarin kami memang ketemu sama Yongki, tapi nggak banyak ngobrol karena ketemunya juga gak sengaja. Dan kami nggak ada cerita tentangmu ke Yongki lagi sampai menjelekan kamu. Nah, dengar sendiri kan? Tapi kata Yongki kalian ceritain aku ke Yongki kayak terus gitu. Makanya Yongki nanya ke aku. Kan Uci udah bilang, kami ketemu sama Yongki itu gak banyak ngobrol. Makanya kalau ada apa-apa itu ditanya baik-baik. Seenggaknya dicari tahu dulu lah kebenarannya. Jangan hanya mendengar dari sebelah pihak. Udah, sekarang udah jelas kan ya, itu cuma salah paham aja. Lain kali nggak boleh gitu, harus cari tahu dulu. Maaf ya udah nuduh kalian yang enggak. Yongki juga ceritanya serius. Jadi aku kira itu beneran. Maaf ya udah marah-marah kalian. Oke, lain kali jangan ulangi lagi. Pasti mereka sudah tidak berteman lagi. Rasain tuh, emang enak. Makanya jangan main-main. Kok mereka masih berteman sih? Mana kelihatannya bahagia banget lagi. Sedangkan aku masa muda. Aku merasa masa muda ini sia-sia. Aku cuma jalan di tempat, sedangkan orang lain lebih maju, lebih sukses. Kenapa aku nggak bisa sukses seperti mereka? Apa aku cuma buang-buang waktu? Nggak. Kali ini aku nggak bakalan buang-buang waktu. Oke, aku harus cari kerjaan. Dari tadi banyak lowongan pekerjaan, tapi tidak ada satupun yang mau menerima lamaranku. Susah juga ya cari pekerjaan. Yang dulu aku pikir gampang karena udah punya ijazah pas kuliah. Ya, walaupun cuma ijazah D3, tapi kan seenggaknya membantu. Andai dulu aku lanjut kuliah, atau nggak langsung cari kerja, mungkin hidupku nggak gini. Ternyata benar yang dikatakan Fai. Aku terlalu terbawa arus sehingga aku lupa kalau dunia ini harus tetap berjalan. Nggak, aku nggak boleh terus-terusan begini. Aku harus bangkit lagi. Oke, sekarang aku akan mengirimkan lamaran ke beberapa tempat. Kali aja kali ini rezekiku. Akhirnya surat lamaranku diterima juga.